Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herpindo, SPD M. Hum, selaku dosen mata kuliah pengajaran berbicara, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas UTS pada pagi hari ini. Saya Vina Sulistiawati dengan NPM 21403011189 sebagai pemateri. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan mengenai pelaksanaan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Ya, pada bagian ini satuan pendidikan yang saya ambil adalah dari SMP Negeri 2 Maos dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya adalah teks cerita fantasi dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Komponen-komponennya ada kompetensi dasar, materi atau waktu maksud saya. Yang ketiga adalah tujuan, kemudian kegiatan, dan yang kelima penilaian. Keterangannya mengenai kompetensi dasar yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Indikatornya merancang gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tertulis. Selanjutnya adalah materi yang disampaikan adalah tentang teks cerita fantasi atau menyajikan cerita fantasi dan dalam waktu 2 kali 40 menit. Atau sama dengan 80 menit sekali pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Nah, pada tujuan ini, melalui proses pemberian rangsangan, diharapkan peserta didik dapat menentukan langkah-langkah cerita fantasi dengan tepat. Lalu, peserta didik dapat menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Yang keempat, kegiatan. Kegiatan ini ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, peserta didik menerima penjelasan awal tentang langkah-langkah menulis cerita fantasi. Pertanyaan awalnya, bagaimana menentukan cerita dengan baik, lalu apa saja struktur yang terdapat di dalam teks cerita fantasi. Nah, pada kegiatan intinya, yang pertama, peserta didik menentukan langkah-langkah teks cerita fantasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mendiskusikan struktur dalam teks cerita fantasi. Yang ketiga, proses pembelajaran ini peserta didik dibebaskan untuk menentukan ide penulisan, menggali ide, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi. Yang keempat, peserta didik menulis cerita fantasi atau cerita sesuai langkah-langkah yang telah dibuat mulai dari merencanakan, mengembangkan produk, memberi judul yang menarik, menelaah untuk merevisi, sampai dengan mempublikasikan cerita fantasi yang telah dibuatnya. Lalu yang kelima, peserta didik bersama-sama guru mengungkapkan cara menyajikan gagasan kreatif dalam teks cerita fantasi, kemudian menyimpulkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penutup. Pada bagian ini, setelah mengetahui cara menyajikan teks cerita fantasi, peserta didik dapat menyimpulkan cara menyajikan teks cerita fantasi dengan tepat. Nah, yang kelima adalah penilaian. Pada penilaian ini dibagi menjadi tiga bagian juga. Yang pertama adalah sikap. Nah, sikap ini diambil dari jurnal siswa. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan ini ditemukan dari ide penulisan cerita fantasi berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Kembangkan ide penulisan cerita fantasi itu dengan membaca literatur yang berkaitan dengan ide penulisan cerita fantasi.
Kemudian keterampilan. Nah, pada keterampilan ini peserta didik diharapkan untuk membuat rangkaian peristiwa berdasarkan ide cerita yang telah ditentukan. Kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut dalam bentuk cerita imajinasi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang cerita fantasi. Nah, pengertian teks cerita fantasi. Cerita fantasi ini adalah salah satu jenis narasi yang memiliki kisah penuh imajinasi dan hayalan melebihi realita. Nah, teks narasi sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks narasi fantasi atau teks cerita fantasi adalah teks narasi yang mengisahkan kisah fantasi. Kemudian, fantasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu fantasi aktif dan pasif. Apa itu fantasi aktif? Yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya adalah pelukis yang berimajinasi dalam menggambar atau penulis yang berimajinasi dalam menulis. Lalu yang B, fantasi pasif. Fantasi pasif itu adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi itu hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya adalah melamun. Nah, dalam melamun itu kita bisa membayangkan apa saja yang kita inginkan. Itu termasuk ke dalam fantasi pasif. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis fantasi total, yang kedua jenis fantasi irisan. Jenis cerita fantasi ini dapat dipilah menjadi dua kategori umum terlebih dahulu, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Lalu, cerita fantasi total itu yang bagaimana? Pada cerita kategori ini, semua terdapat pada cerita, semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kemudian cerita fantasi irisan. Nah, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Seperti itu. Kemudian fantasi berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita ini, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah latar waktu sezaman, yang kedua latar lintas waktu. Latar waktu sezaman itu berarti latar yang digunakan satu masa seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang, atau bisa disebut futuristik. Kemudian latar lintas waktu. Nah, berarti cerita fantasi ini menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa prasejarah, atau masa kini dan masa 40 tahun yang akan datang, atau masa depan. Kemudian, struktur teks cerita fantasi. Nah, struktur ini seperti yang biasa kita ketahui, ada orientasi atau perkenalan, ada komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi ini adalah mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga bisa digunakan untuk menata berbagai adegan yang menjelaskan hubungan antar tokoh. Kemudian komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik ini adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi, memuncak sehingga hingga mencapai klimaks. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian. Solusi itu penyelesaiannya.
penyelesaian masalah. Pada bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Kemudian, nah, ciri-ciri teks cerita fantasi dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, cerita menggunakan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang namanya fantasi kan, nggak nyata seperti itu. Kemudian yang kedua, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin bisa saja dijadikan biasa atau dijadikan mungkin. Kemudian yang ketiga adalah tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata dan memodifikasi dunia nyata. Yang keempat adalah tema. Temanya itu biasanya sihir. Kemudian yang kelima adalah ide. Nah, ide ini cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang keenam adalah rangkaian peristiwa. Cerita fantasi menggunakan berbagai latar menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh utama bisa mengalami kejadian pada latar waktu masa modern dan masa kolonial Belanda atau masa lampau. Kemudian kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, kaidah atau ciri kebahasaan teks cerita fantasi ini meliputi beberapa poin di bawah ini, yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, misalnya Denny atau Doni. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya adalah 3 rumah, beberapa tempat ya. Kemudian latar waktunya adalah jam 3, dan suasananya sedih. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya adalah alien itu berhidung mancung. Itu adalah makna kias. Dengan hidungnya yang menjulang, ia menembus sekeliling. Nah, terus kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang keempat adalah kata sambung, penandaan urutan waktu. Yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Baik. Ya, sekian dari saya. Materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.